Atau Shibaraku ya, di bawah 15 detik terakhir. 4 bentuk pelanggaran yang paling harus dihindari. Yang menjadi poin penting kita di video ini juga menghindari serangan lawan di detik-detik akhir, 15 detik akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simpe Sukron di channel yang sama, channel Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengulas tentang apa saja yang perlu dihindari oleh para atlet komite di pertandingan ataupun untuk para pelatih ofisial. Nah, jadi untuk di video kali ini kita berusaha untuk sama-sama saling mengedukasi sehingga nanti teman-teman yang di daerah yang masih belum terlalu sering mendengar tentang aturan ini jadi paham ya, sehingga para atlet ataupun pelatih bisa mengontrol diri, kemudian juga bisa membiasakan diri di tempat latihan dengan hal-hal yang bisa merugikan para atlet ataupun pelatih di tatami ya. Untuk atlet sendiri, untuk pelanggaran-pelanggaran tentu harus dihindari, namun ada beberapa pelanggaran yang menjadi poin penting tanda kutip ya, yang harus dibiasakan di tempat latihan juga, yang dimana para atlet juga harus paham tentang hal ini sehingga tidak rugi ketika tiba-tiba dieksekusi mendapatkan pelanggaran. Yang pertama terkait mungkin masalah yang paling berat, yaitu shikaku. Shikaku ini akan diberikan kepada atlet ataupun pelatih ketika melanggar kode etik dari karate itu sendiri. Untuk atlet sendiri yang bisa menjadi shikaku di sini adalah berpura-pura ya. Jadi yang berpura-pura itu termasuk salah satu contohnya adalah dia tidak kena, namun seolah-olah terjadi sebuah kontak ya, pelanggaran keras sehingga dia sampai berguling ataupun banyak hal yang kalau di bola itu mungkin diving ya, jadi itu yang perlu dihindari oleh atlet. Yang ini untuk khusus di pelanggaran tentang berpura-pura ini, para atlet minimal dia kena hansoku dan maksimalnya dia kena shikaku. Shikaku sendiri, atlet ini bisa terusir dari area pertandingan itu atau bahkan bisa saja mendapatkan sanksi tambahan. Salah satu contoh, misal dia bisa dikenakan sanksi tidak bertanding dalam kurun waktu yang bisa ditentukan ya. Selanjutnya untuk para pelatih pun demikian. Jadi untuk sikap protes kita jadi ada tahapan protes ya. Jadi untuk protes resmi itu sendiri biasanya dalam pertandingan yang resmi itu kita ada form ya, form untuk di panel wasitnya sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang keliru, terutama untuk administrasi atau masalah kesalahan dalam pengambilan keputusan, itu bisa saja kita protes jika kita punya bukti yang akurat, namun tidak sampai dengan menghentikan pertandingan. Jadi lakukan protes itu secara elegan dengan baik sehingga tidak memunculkan kericuhan yang berkepanjangan. Jadi pelatih itu ketika memang tidak bisa mengontrol emosi di lapangan, bisa saja para pelatih juga bisa kena shikaku ya. Jadi kita hindari sama-sama itu, kita belajar membiasakan diri untuk di pertandingan supaya tetap bisa menjaga emosional kita. Adapun protes-protes yang akan kita lakukan, kita mencoba dengan protes yang dibolehkan ya ketika kita berusaha untuk menjadi profesional ya. Selanjutnya yang kedua yang perlu dihindari oleh para atlet yaitu pelanggaran kontak ya, kontak bentuk apapun itu, yang dimana ada 4 tingkatan sehingga atlet ini bisa saja didiskualifikasi. Yang peringatan pertama namanya Chukoku. Kalau dia melakukan lagi kontak yang kedua namanya Keikoku, selanjutnya Hansoku Cui, dan terakhir ini Hansoku. Hansoku ini adalah diskualifikasi ya. Jadi atlet ini walaupun dia menang poin
dia bisa saja di hansoku ketika dia melakukan pelanggaran kontak berturut-turut, ya. Atau bisa saja jika kontaknya sangat berlebihan sehingga membuat lawannya cedera berat, bisa saja dia langsung ke tingkatan yang ketiga tadi, yaitu hansoku cui, ataupun bisa saja langsung hansoku. Jadi hati-hati untuk para atlet agar tetap mengontrol serangan, emosinya, sehingga tidak merugikan. Apalagi dalam konteks kita sudah posisi menang, landing. Nah, jadi mohon untuk hindari itu dan membiasakan diri di tempat latihan untuk bisa mengontrol emosi. Selanjutnya untuk pelanggaran C2 seperti yang entah itu kategori jogai, kemudian bergulung atau mendorong, menarik. Nah, ini di poin pentingnya, ya, poin penting di sini yang melebih-lebihkan. Kalau untuk melebih-lebihkan ini hukumannya itu minimal hansoku cui langsung ke tingkat 3, ya, dalam kategori C2. Jadi antara C1 dan C2 ini tidak bisa diakumulasi, ya. Jadi C1 ini yang bentuk pelanggaran kontak, ya, kontak. Nah, C2 ini yang non kontak, ya. Adapun yang seperti melebih-lebihkan. Jadi melebih-lebihkan ini hukumannya itu bisa langsung tingkatannya hansoku cui, ya, jadi langsung 3. Nah, jadi ketika atlet ini tiba-tiba entah itu di awal-awal detik pertama, menit pertama, ataupun di terakhir. Nah, jadi melebih-lebihkan ini tolong dihindari oleh para atlet. Jadi jangan sampai kena sedikit, kontak sedikit, kemudian terlalu lebay, melebih-lebihkan cederanya, sehingga ini bisa menjadi hukuman yang fatal, ya. Nah, ruginya, ya, ruginya ketika atlet ini sudah mendapatkan hansoku cui, semisal saja dia ditekan misalnya dan sampai jogai, artinya tingkatan lanjutannya sudah pasti hansoku, kena hansoku. Ini akan sangat merugikan atlet, bahwasanya ketika kena hansoku maka lawannya otomatis akan knockout. Artinya lawan bisa langsung menang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya di atu shibaraku, ya, di bawah 15 detik terakhir, 4 bentuk pelanggaran yang paling harus dihindari, ya. 4 bentuk pelanggaran ini yaitu mendorong ataupun menarik ataupun jogai keluar dari tatami, dan yang terakhir yaitu menghindari serangan lawan. Nah, ini yang 4 item ini yang tingkatannya itu bisa saja langsung hansoku cui, ya, walaupun kita tidak pernah mendapatkan tingkatan yang pertama, kedua, ketiga tadi, jadi bisa langsung kena hansoku cui ketika ini 4 pelanggaran C2 ini dilakukan dalam 15 detik terakhir, ya. Jadi tolong hindari itu, dan fatalnya, ya, ketika atlet ini memiliki sensu ini pun akan hilang. Jadi sensu, keuntungan kita yang sensu, ya, itu bisa hilang seketika ketika kita melakukan 4 pelanggaran C2 di dalam 15 detik terakhir, ya. Jadi misal contoh sekarang posisinya hanya menang sensu, ya, hanya menang sensu. Ketika kita melakukan tarikan ataupun dorongan kepada lawan, wasit meyame itu, ya, wasit menyame, kemudian diberikan pelanggaran, dikenakan hansoku cui dan sensunya dihilangkan, sensu torimasen. Nah, ini akan tentu sangat merugikan di detik-detik akhir. Ketika ini terjadi dan sampai waktu habis, kemudian yang terjadi skor itu sama, maka akan dilakukan hantai. Nah, dan biasanya fatalnya di sini ketika orang yang dalam proses dia menang poin, bisa saja dia lebih pasif, karena orang yang ketinggalan poin tentu identiknya dia lebih banyak aktif, ya, lebih banyak aktif untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi ketika ada penilaian hantai, ini sangat berbahaya. Bisa saja yang tadi posisi kita menang, bisa saja kemudian ketika hantai menjadi kalah. Jadi itu patut untuk dihindari. Yang menjadi poin penting kita di video ini juga menghindari serangan lawan di detik-detik akhir, 15 detik akhir, yaitu ada beberapa kriteria juga sebenarnya yang harus baik dipahami oleh atlet maupun para pelatih, bahwa ada perbedaan yang
cukup tipis antara menghindari, kemudian mundur dan berpindah ya. Jadi yang dianggap menghindari serangan lawan itu dia seperti berlari. Salah satu contoh ketika kita posisi stay komite ya, dari posisi komite, ketika ada serangan kemudian kita mundur tapi tetap dengan posisi siap, ini bukan termasuk menghindari serangan lawan. Ataupun kemudian kita berpindah posisi dari ketika posisi kita komite, kemudian ada serangan lawan, kita pindah tapi tetap dengan kondisi siap menghadap ke lawan, itu dianggap berpindah ya. Nah, berpindah bukan menghindari serangan lawan. Nah, apalagi kalau kita ada gerakan berpindah kemudian ada serangan balik, maka itu juga masih aman ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah ketika ada serangan lawan kemudian kita berputar, mengalihkan posisi pandangan kita, seolah-olah kita berlari, apalagi jelas sampai lari, itu fatal betul ya. Di detik-detik akhir itu tolong dihindari, jangan sampai kita rugi setelah itu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi untuk para atlet dan para pelatih pun segera mudah-mudahan bisa tetap disosialisasikan di dojo supaya atlet kita terbiasa tentang hal itu. Jangan sampai nanti ketika sudah di lapangan kita tidak mengerti tentang aturan ini, sudah diputuskan baru kita protes, itu sudah tidak ada gunanya lagi ya. Jadi terus kita sosialisasikan ya. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana ke depan karate terutama di Indonesia ini bisa terus berkembang dan sangat meluas memasyarakat di semua daerah ya. Tetap semangat untuk latihan semuanya dan sukses selalu, semoga kita semua tetap sehat. Mungkin itu saja untuk di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Simak video kami yang lain di video-video kami yang lain. Silahkan jika ada yang kurang yang perlu kita tambahkan, bisa kita diskusi di kolom komentar ya, ataupun bisa request, nanti akan kita bahas di video-video kami berikutnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam karate, os.